tak di miss-nya apa ya, lebih berasa sakit. Yes, tapi kita juga bakal menemukan hal itu di kala hari karena ini Mhm. sudah mulai dan pesawat pun sudah membawa para survivors kita terbang dari area The Maze menuju ke Santa Catarina yang mana kali ini pembagian drop zone dari setiap tim juga sudah mulai menyebar. Void 69 menguasai area Shrine sendirian saja sementara di sana MBR Epsilon agak sedikit mendapatkan gangguan dari seorang Reckless dari tim Dragon Phoenix, tapi pelukis dari Bigetron Rasengan sudah terculik karena di sana sudah ada 2 player dari First Rider Storm. First Spider Storm. Dan baru kita lihat kali ini Dragon Phoenix harus terculik begitu aja di tangan MBR Epsilon yang kali ini mereka nggak mau lagi terpulangkan di posisi ke-12 karena terpulangkan lebih awal itu sakit banget Brody. Yup. Selain poin dari apa ya, poin eliminasi kita nggak dapat, untuk poin placement juga itu nggak ada sama sekali, 0. 11 dan 12 itu untuk poin placement benar-benar 0, sehingga dari MBR ini bisa dibilang mereka pengen memanfaatkan map Kalahari, di mana map ini juga kalau menurut gua map yang cukup kecil ketimbang map lainnya, dan untuk gameplay serta rotasi itu pasti bakal apa ya, bakal kelihatan banget dan pasti masih ada di area radar kita. Iya iya iya, dan satu orang dari Reckless pun meskipun terculik ya, Ya. itu juga bakal jadi satu kalau kalau di area The Maze tadi memang ada orang, mungkin juga dari Dragon Phoenix bakal memilih jalan rotasi yang lain atau timing rotasi yang agak sedikit di delay kalau misalkan mereka tetap mau ke area The Maze-nya itu sendiri karena memang tadi udah disampaikan informasi oleh Reckless kalau di sana masih ada 4 orang dan Reckless pun nggak berhasil nyulik satupun member dari tim MBR ya. Jangan sampai terulang untuk MBR adalah ketika mereka berhasil lapat 1 orang dari tim lawan yang melakukan speed, justru malah mereka yang di set up seperti yang terjadi di Bermuda tadi di area Pontianak, yang mana malah mereka yang di set up sama anak-anak dari Void 69 yang mana Void 69 sendiri emang tadi turunnya bisa 1 orang juga di area Pontianak, tapi si MBR malah di set up abis-abisan. Mungkin bakal jadi pembelajaran juga buat tim MBR Epsilon untuk main di game kita yang kedua di Kalahari kali ini. Tapi kita move lagi ke arah yang lain, yang mana tim UNB tempat tadi sudah ngespot ke arah Sesgo Boba di arah bawah. Lebih tepatnya ada Smiley yang sudah memberikan informasi ke arah rekan-rekannya kalau di arah bawah sudah terlihat ada pergerakan dari lawan yang lain. Iya betul banget, dan terus juga mereka tuh kayak emang udah notice sebelumnya mungkin daripada Sesgo Boba ini pengen naik ke area blue zone sebenarnya, tetapi ketika ada satu information penting dari temannya kalau di atas sana itu ada musuh, jadi mereka lebih bertahan di dalam satu kompon rumah menunggu dulu apakah ada celah untuk masuk. Dan kali ini granatnya di sisi lain Iki udah merasakan tembakan menjajah Calvin lagi dan lagi menjadi first woman atau first man ya, bukan woman, yang first man yang harus terjatuh daripada teman-teman Bonafide. Dan kali ini Easy Peasy pun memberikan informasi juga, Iki bakal coba untuk rapat ke depan. Udah terlihat ditekan kali ini shotgunnya, bakal tekan kali ini dengan penggunaan senjata Darja. Kali itu sekarat banget musuhnya dan 1 orang berhasil ditumbangkan oleh Ikinya pun terjatuh oleh senjata double factor. Bonafide bakal coba untuk dipasar reset dari sebelah kiri. Rehans bergerak mencari satu asa, di mana dari sebelah kanan masih terlihat juga di revive begitu aja serta Gustav dan Calvin yang udah berhasil dihidupkan begitu lagi. Rehan setup dan memberikan juga bahwa teman-temannya Calvin harus terjatuh lagi dan lagi. Di ending dulu 1, ditukar 1. Duty leader didapatkan, 1 orang Easy Peasy berada di atas penggunaan senjata Famas, harus berhati-hati karena Famas di banyak besar. Dari sebelah kiri Rehans masih mencari asa, begitu pula juga dengan MBR Epsilon mencoba masuk ke pertahanan Dewa United dan Dewanya agak sedikit mengalah kali ini. Lihat di arah lain ternyata First Rider Storm harus tumbang di posisi ke-12 karena kita juga nggak ngelihat warnya di area mana, dan bisa gue bilang sebetulnya First Rider Storm merupakan salah satu tim yang kuat bertahan juga di Kalahari, tapi kali ini Besto harus tertumbangkan. Coba dibalaskan dengan tembakan para false orang Haidans. Berhasil menumbangkan 1 player dari tim Dewa United. Diteruskan dengan sebuah granat yang coba dilemparkan juga ke arah atas sana. Harus terending ternyata 1 player dari tim Dewa United sudah berlanjut ke pertempuran antara Rans dan juga Bonafide yang berhasil diamankan oleh tim Bonafide. Tapi belum selesai di area Refinery. Menjadi perebutan tahta panggung kali ini. 2 orang sudah mulai naik menuju ke arah atas. Tentunya Dewa masih belum medkit. Rans langsung dihajar dengan vector serang Zeus kali
ini. Zeus pun ditumbangkan karena Rain-nya masuk dengan MHG7 yang sangat menyakitkan. Langsung coba untuk melakukan ending, tapi kali ini Rain-nya juga tumbang. Sementara Mother hanya berkendara di bawah dan membiarkan rekan-rekannya mati begitu saja. Ya, siap. Keputusan yang benar-benar diambil cukup bagus daripada Mother. Dia nggak mau maksain dan mungkin juga udah diinformasiin sama teman-temannya, ya lu mending mundur aja, setup dulu atau cari koin dulu bisa hidupin kita. Nggak apa-apa, gua rata, masih ada poin, masih ada revival spot. Dan kalau kita sedikit ngebahas vending machine, koin serta juga yang namanya revival spot dari masing-masing tim yang menggunakan revival spot masih terbesar itu di tangan RRQ Kazu, dan paling kecil penggunaannya itu ada di tangan JRC. Ini kebalikan, JRC ada di puncak klasemen, tetapi untuk penggunaan revival spotnya itu cukup kecil. Ya, mungkin masih bisa kehitung di postingan VFI Sport ID juga sudah disampaikan informasinya juga bahwa sebetulnya dengan adanya revival point pun nggak terlalu benar-benar kayak ngerubah strategi setiap tim, jadi benar-benar harus revive terus dengan permainan seperti biasanya. JRC tetap turun berempat, bermain terus bersamaan kan, war seperti biasanya berempat, membuktikan bahwa mereka juga tim kuat dan tidak terlalu terpengaruh dengan adanya revival point. Justru dengan adanya tim yang melakukan revive juga itu bisa jadi makanan malah buat JRC, yang ngebuat JRC sendiri bisa sampai sekarang ada di posisi pertama. Betul banget. Dan kalau pengen nyobain meta baru juga itu bisa kita contoh daripada RRQ Kazu ya. Dia penggunaan revival spotnya paling banyak, revival point paling banyak, dengan bisa dibilang poin kill yang mereka amanin juga itu ada sekitar 170, lebih banyak daripada JRC. JRC untuk poin kill aja mereka nggak nyampe 170, masih ada kisaran 160-an. Dan dia masih dengan meta yang sama tanpa terlalu memperdulikan yang namanya revival point juga atau pakai finding machine. Mereka masih bisa setup begitu aja. Dan kali ini baru aja kita bahas daripada JRC, Lim udah pegang granat aja dan siap mencari di mana ada pergerakan. Nih seandainya Topek masih udah kelihatan dikit aja posisinya, Lim pasti bakal langsung lemparkan granat dan betul banget udah mulai masuk, merasakan sekitar damage 100-an lebih. Ada 59 lagi SP tersisa daripada Topek dan dipaksa untuk medikasi. Dan dari pernyataan seorang Lim di mana sang Grenadier ini dia nggak terlalu meresahkan yang namanya ada buff dari Fast, yang kalau kita ketahui Fast level 1 diberikan buff sekitar 10% ketebalannya. Fast level 2 itu ada 15% dan fast level 3 itu ada di tingkat 30%. Bagi seorang Lim, dia Katanya? sudah berkata, Apa katanya? kita atau dia kali ini dia nggak terlalu memperdulikan yang namanya buff tersebut. Cuma ada satu asa yang emang bener-bener harus dia lakuin, yaitu pelemparan granatnya emang harus bener-bener tepat. Satu granat belum bisa nge-pick off, 2 atau bahkan 3 baru bisa nge-pick off ketika udah adanya buff daripada fast tersebut. Ya itu artinya kalau misalkan Lim punya granatnya banyak juga masih tetap tembus lah mau, Ya, betul. mau itu face udah di buff atau enggak ya. Betul Ya banget. emang counternya sih udah Limnya nggak usah dikasih granat, itu aja sih. Iya itu aja, granatnya dihapus Ya baru bisa nggak gitu numbangin juga JRC. konsepnya, Ajore. Kalau nggak dikasih granat siap, kalau granat dihapus siapa nanti yang mau main granat gitu Waduh, loh. Saya sudah latihan granat ini sejak lama. Saya ingin menjadi Lim gitu loh. Janganlah seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Kalau Limnya udah punya granat banyak, kayak memang tadi beberapa predik granatnya juga sempat masuk, bahkan flash freeze juga tadi. Lu Ya. sadar nggak kalau misalkan flash freeze itu bisa jadi informasi loh. Kalau Betul misalkan kayak di rumah tadi yang ditempatin sama UNB. banget. Ketika flash freeze dilemparkan kan dia memberikan sebuah damage area gitu, damage Yep. area per second, dan kalau di angka di layar si pelempar itu keluar angkanya, angka Iya. damage 555. Jadi dia bisa tahu di sana itu ada berapa orang. Betul juga. Selain damage area, flash freeze ini memberikan kayak stun dan memperlambat daripada gerakan musuh yang terkena. Ketika kita melemparkan daripada flash freeze, apalagi kita penggunaan skill Moko ya, pasti bakal kelihatan banget dan itu agak cukup menguntungkan buat kita. Dan kali ini dua tim, rupanya Sensei berhasil merasakan kritikal, dia yang cukup sakit. Dan di sini pun juga UNB mereka nggak berani maju, nggak kayak biasanya karena dia sadar mungkin di depan kita ini JRC. Karena dari tadi dia pada main granat mulu dan baru karena terlihat juga lemparkan tembakan atau coba untuk memberikan inisiasi. Limnya pun masih lagi dan lagi granatnya dilemparkan ke depan, harus dipaksa untuk set up
Granat. Oh Granat, kenapa Anda masih ada dan cukuplah sakit damage yang bakal diberikan. Dan juga Topek serta teman-teman udah pengen rotasi ke arah kanan, tetapi ada Mario yang udah sampai lebih dulu dan rupanya agak sedikit tertekan. 3 melawan 4 kali medikasi dari seorang Killer. Ya ampun. Surya ternyata yang berhasil mendapatkan lagi satu player dari tim UNB. 2 orang tersisa. Harusnya UNB juga tahu kalau yang mereka hadapi ini adalah JRC. Sudah mulai naik di sana, tertembak lagi Mario dari arah atas dengan grapple hook gunnya, berhasil mendapatkan grounding. Tapi di sana UNB 2 player tersisa sudah sangat terancam ditumbangkan, dan satu lagi di arah dalam juga easy untuk JRC. Tidak terculik satu orang pun. Ya, tidak terculik satu orang pun walaupun darah cukup terkuras daripada zona dan juga tembakan daripada musuh yang ada di depannya. Not bad, 4 poin eliminasi JRC. Coba untuk memperbaiki kesalahannya di round sebelumnya, dan 4 poin eliminasi di awal itu menjadi boostingan mental banget sih menurut gua. Meningkatkan kepedean dari tim tersebut. Sama halnya Void di round sebelumnya loh. Aha, Void dia Void. udah dapat 4 poin eliminasi di awal Pochinok ya, Betul. atas MBR, dan Hmm. mereka berhasil finish di posisi 3 besar. betul banget dari Void, dan emang signifikan banget peningkatan daripada Void setelah mereka melakukan rombak 2 player baru ya. 2 player ya, bukan 2 sih, 1 tim. Satu ya? Bener-bener dirombak. Dan kalau kita lihat kali ini ada POV point dari sebelah kanan kita ya, dari layar kaca HP atau TV kalian terlihat EVOS Immortal cukup kokoh di atas di peringkat pertama dengan 22 poin, disusul oleh Sesgububa dengan 18 poinnya, serta ada Void yang tadi kita bahas 17 kill. 17 poin. Ya 17 poin, sorry salah lihat saya. 17 kill udah setengah server. Banyak banget ya. Banyak banget itu, belum tapi- lagi poin placement bro. Iya betul banget. Tapi kan kalau gua pengen ngebahas kill ya, kemarin nih kita disajikan dengan kill terbanyak dari Void 1 19 round ya? 19. Buset. Bujet, itu banyak banget. Nah ini dia sang wonderkid daripada EVOS Immortal, yaitu Rasha dengan 6 killnya serta Iya, iya. damage 27. 27 damage-nya bisa kayak gitu ya. Bisa begitu, pas banget emang daripada Rasha ya. Ajaib banget emang. Keren banget. Dan Dan gue juga pengen bahas sesuatu soal EVOS Immortal adalah mungkin apa tuh? sampai ke mid season kali ini gua rasa EVOS Immortal kayaknya belum dalam performa terbaiknya sih. Betul banget. Mereka masih kayak apa ya? Masih memberikan sedikit perform terbaik aja. Belum perfect banget. Gue tuh masih menunggu nih kayak perfect momennya daripada EVOS Immortal dan bisa membangkitkan atau seenggaknya mengejutkan kita nih para viewers nih. Mereka Yang- juga masih belum finish di area 5 besar ya. Betul, karena kalau kita berkaca daripada season 4 sebelumnya, EVOS Immortal itu kuat banget. Dan season ini entah kenapa, mungkin ketika Chrono Dinner itu menjadi satu malapetaka atau bahkan jadi satu informasi buruk bagi EVOS Immortal, sehingga mereka cukup agak sedikit kebingungan untuk beradaptasi dengan meta saat ini, dan itulah perform yang kita lihat kurang perfect banget daripada EVOS Kalau Immortal. misalkan ngomongin soal Chrono di nerfnya juga, tapi itu salah satu fun fact-nya EVOS Immortal adalah season lalu EVOS Immortal bermain tanpa Chrono pun Ya. mereka masih tetap bisa secure 20 poin gitu loh, Betul meskipun banget. dengan Chrono yang masih belum di nerf ya di season kemarin. Hmm. Yang mungkin menurut gue yang jadi satu catatan kenapa EVOS Immortal agak sedikit terhambat, mungkin dengan datangnya Arul juga mereka harus bangun lagi chemistry-nya yang baru. Betul. Belum lagi perkembangan dari tim-tim lain kayak CSGO Boba sama JRC ini yang benar-benar bisa ngebuat si tim EVOS Immortal ini ketahan gitu loh perkembangannya, dengan adanya meta baru, adanya senjata baru, terus penggunaan skill karakter yang lebih bervariatif lagi, itu yang membuat dan juga adaptasi dari tim-tim yang lain mungkin bisa lebih cepat, dan itu yang ngebuat perkembangan dari tim EVOS Immortal agak sedikit terhambat. Dibilang terhambat banget juga enggak gitu loh, karena juga mereka masih ada dalam performa normalnya gitu. Belum turun banget, belum juga perfect banget, dan gue masih betul-betul gue nunggu ya, bener-bener gue nunggu perform terbaik daripada EVOS, karena gue rindu banget gameplay EVOS seperti season 4 sebelumnya yang benar-benar mengejutkan kita, walaupun semua playernya itu muda, benar-benar memberikan dampak yang cukup bagus. Tapi kalau dampak cukup bagus, kita berpindah di sisi lainnya, itu Black memberikan dampak negatif bagi pada Bigetron. Rasengan pun harus pulang kali ini di peringkat ke-9, serta Black 7 poin eliminasi dia sendiri Brody. Buset emang.
Black gak ada obat, Black dan pembalap, tapi kali ini bakal ada yang nabrak juga menuju ke area luar zona. Dewa United kali ini bumpsnya tumbang bersama dengan Mader, bahkan misalkan Ren sendirian. Easy to die bagi Void 69 menghadang pergerakan dari tim Dewa United karena memang mereka baru hidup juga. Resource mereka juga minim dan mereka juga ditabrakin kali ini oleh tim Dragon Phoenix menuju ke arah tenda karena suara gerak juga sudah mulai terdengar. Di sana satu orang berhasil tumbangkan dari Void 69. Dua orang yang melarikan diri ke arah bawah tapi bakal dikejar tentunya oleh seorang Mal yang sudah bersiap dengan snipernya. Terlihat ya elah, ada yang ngepron ternyata tertembak juga dan Susana mendapatkan triple kill atas Void 69. Akankah quadra kill? Satu orangnya ada di bawah batu, tapi di arah lain harus juga bertempur. Ada Sesgo Boba di sini di dalam sebuah krono. Coba di ending oleh seorang Surya yang mana kali ini baru juga tertembak, hampir saja tertumbangkan, tapi memang tidak bisa mengelak dari kematian. Suryanya masuk juga harus ditumbangkan. Eki sendirian saja tersisa yang kali ini bakal mendapatkan kesulitan yang sangat-sangat sulit. Coba naik, tapi di arah di bawahnya sudah tereliminasi karena Kelvin di luar zona. Masih bisa bertahan saat orang dari GRC coba keluar lagi, lompat-lompat tapi kedai ditumbangkan dari arah yang lain. Tumbang juga Kupal Bocil tersisa sendirian. Sesnya duluan yang mati, tapi satu player dari GRC masih bisa selamat di sini nampaknya Azure. Ya betul banget, pengen lepas dari gigitan zona dan mereka nggak nge-expect. Itu dia Rasya. Rupanya Eki tereliminasi. Reckless tumbang di tangan Rasya. MBR Epsilon 2RR9. Seorang snap shooter yang baru aja masuk dari teman-teman MBR dan betul udah menimbulkan atau menghasilkan performa terbaik mereka. Rasya dan Mans pun dua orang kali harus terjatuh, masih sempat untuk revive Zack dari sisi belakang dengan Ezekiel. Bakal coba untuk mantekin aja karena depan. Void 69 nya pun harus puas di peringkat keempat kali dengan Mal. Yat. Kali ini zonanya bergerak ke arah tengah, tidak ada satupun tim yang ada di dalam zona. Tapi menurut gua seharusnya Dragon Phoenix jadi tim yang paling sulit untuk masuk karena memang posisinya turunan. Tapi mereka punya bahkan dua vehicle yang bisa mereka manfaatkan buat masuk dan sulit dihit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Mereka meskipun sakit banget kepala. Itu langsung kena sayapnya Mal. Masih bisa diselamatkan. Langsung pakai motor supaya nggak bisa dihit. Terjun. Ya ampun, nggak bisa dihit apanya. Itu loh masih kena sayapnya Rasya. Langsung saja di ending tapi disampaikan sama Besto. Reckless juga tumbang di sana. Mau disampaikan lagi sama Besto. Ya ampun, dua knockdown dari tim EVOS Immortal didapatkan oleh MBR. Akankah yang ketiga satu persatu benar-benar di steal kill Diatra. Ya elah buset, dan nyampainnya enak banget ini MBR. Satu lagi dari tim Dragon Phoenix. Jujurnya masih belum bergerak, coba melakukan penyelamatan terlebih dahulu tapi ada flash freeze di sana. Benar-benar memberikan damage per second yang sangat menyakitkan karena tim EVOS Immortal terkena slow. Satu orang Jujun kali ini sudah melihat pergerakan dari lawannya, tertembak, mendapatkan kesulitan. EVOS Immortal kali ini Besto masih terdistract ke arah pergerakan dari Dragon Phoenix kali ini. Jauh, ya ampun, Susana berhasil merupakan banyak player di hadapan sana, bahkan selatan ending. Bestonya cukup low, tumbang juga. Susana sendirian harus tumbang dan one by one. Wah ini man. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi.